Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Atomic Samurai yang meski tersudut masih sempat menyerang pasukan Black Sperm dalam jumlah banyak. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 111, bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 111 bagian ketiga ini, Zombie Man bertarung habis-habisan melawan Homeless Emperor yang menjabat sebagai salah satu eksekutif asosiasi monster. Dan di chapter ini, Murata Sensei juga memberikan petunjuk kira-kira siapa musuh terkuat yang akan Saitama hadapi nanti. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Zombie Man yang sedang menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian. Dia mendengar suara gemuruh dan getaran yang begitu kuat akibat efek pertarungan dari Atomic Samurai dengan Black Sperm di lantai atas tempat dia berada. Dengan kejadian itu, Zombie Man merasa khawatir dengan kondisi pertempuran yang sedang terjadi. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sesosok pria berambut panjang dari belakang. Pria tersebut bertanya, "Apa kau sebegitu khawatirnya dengan kemungkinan terbunuhnya para pahlawan lain?" Otomatis Zombie Man langsung terkejut dengan kemunculan orang yang secara tiba-tiba di belakangnya itu. Dia tidak menduga ada seseorang yang muncul begitu dekat tanpa ia sadari. Dengan sigap, Zombie Man langsung mencoba menyerang orang tersebut dengan pistol yang ia bawa. Namun orang itu juga bersiap untuk menyerang pahlawan kelas S tersebut dengan tangan kosong dan cuma menggunakan telunjuk tangannya saja. Di luar dugaan, meski dengan tangan kosong, namun orang tersebut mampu mengeluarkan serangan cahaya dari tubuhnya. Serangan yang dilancarkan orang itu sangat besar. Bahkan efek ledakannya membuat beberapa lorong di belakang Zombie Man ikut hancur. Dan seketika lokasi pertempuran mereka langsung diselimuti debu yang cukup tebal. Ternyata orang yang menyerang Zombie Man itu adalah salah satu eksekutif asosiasi monster dengan level bencana naga bernama Homuro Sutei, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Homeless Emperor. Dalam hatinya, Homeless Emperor berkata jika pahlawan kelas S itu bahkan tidak sempat menyerang balik dan seketika dia langsung mati. Setelah itu, Homeless Emperor mengeluarkan bola-bola cahaya yang diselimuti listrik dari kedua tangannya dan bersiap melakukan serangan lanjutan jika pahlawan di hadapannya itu masih mampu berdiri. Monster tersebut bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi akhir dari mereka yang disebut sebagai para pahlawan? Homeless Emperor memberitahu Zombie Man jika dia sudah melihat situs resmi asosiasi pahlawan, yang di sana ada info tentang ke-17 para pahlawan kelas S. Dengan percaya diri, menurut Homeless Emperor, dia bisa menghabisi semua pahlawan itu sendirian. Tiba-tiba, dari balik asap yang tebal itu, Zombie Man melompat ke arah Homeless Emperor sambil berkata, "Tunggu dulu, mate." Lalu melancarkan serangan balasan dengan tebasan kapaknya dari belakang monster tersebut. Si Homeless Emperor terkejut. Ternyata pahlawan yang sudah dia lukai dengan serangan begitu besarnya masih saja mampu bertahan hidup. Lalu Zombie Man mencoba menebas si monster. Namun dengan sigap, Homeless Emperor dapat menghindar dan malah melancarkan serangan balasan dengan tembakan cahaya dari tangan kirinya ke arah kepala dari pahlawan kelas S itu. Serangan tersebut membuat kepala dari Zombie Man hancur dan seketika tubuhnya langsung tersukur ke lantai. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam tubuh pahlawan kelas S yang terjatuh itu. Sesaat Homeless Emperor bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Lalu secara mengejutkan dari dalam tubuh Zombie Man keluar tembakan besar tepat ke arah wajah dari monster tersebut. Namun eksekutif asosiasi monster itu mampu menangkis tembakan kejut yang Zombie Man lancarkan. Benturan serangan itu mengeluarkan ledakan diselimuti cahaya yang cukup besar. Ledakan tersebut membuat tubuh dari Zombie Man langsung terlempar sampai membentur dinding di belakangnya dengan sangat keras. Sambil memasang kuda-kuda dan tersenyum, Homeless Emperor berkata jika serangan barusan sepertinya terasa menyakitkan untuk pahlawan kelas S itu. Di sisi lain, dengan kepala dan bagian tubuh lainnya yang masih meregenerasi,
Zombie Man tidak menyangka jika kombinasi serangan balasan dan serangan kejut yang ia lancarkan barusan bisa dihindari. Bahkan dengan radius serangan sedekat itu berhasil ditangkis monster tersebut dengan sangat sempurna. Saat tubuhnya meregenerasi hampir secara penuh, Zombie Man sempat mengeluarkan sebuah pistol dari dalam dadanya dan berkata jika untungnya dia telah menyimpan senjata pamungkasnya untuk dijadikan kartu as. Setelah itu, Zombie Man menodongkan pistolnya dan bersiap menyerang Homeless Emperor lagi. Lalu kedua karakter itu saling menyerang satu sama lain. Tembakan dari pistol yang Zombie Man miliki begitu besar. Namun Homeless Emperor tidak kehabisan akal. Dia membalasnya dengan bola-bola cahaya yang menyelimutinya. Bola-bola itu Homeless Emperor terbangkan ke arah Zombie Man secara bertubi-tubi. Serangan tersebut membuat tubuh dari Zombie Man langsung hancur, terbakar dan hanyut ditelan besarnya kekuatan yang monster itu keluarkan. Dahsyatnya serangan dari Homeless Emperor barusan membuat area pertempuran mereka diselimuti asap yang amat sangat tebal. Eksekutif Asosiasi Monster itu mengagumi Zombie Man dan berkata jika pertempuran ini sesuai ekspektasi yang monster tersebut kira. Bahkan saat mendekati kematian, Zombie Man sama sekali tidak gentar. Terlebih pahlawan kelas S itu masih belum tumbang meskipun diserang berkali-kali. Kejadian tersebut membuat Homeless Emperor mengakui jika Zombie Man adalah pahlawan yang benar-benar kuat. Meski sudah menerima serangan yang begitu telak, dari balik asap yang tebal itu perlahan muncul tubuh Zombie Man yang terbakar mulai beregenerasi. Dengan tubuh yang masih terbakar dan mengeluarkan asap, Zombie Man berkata jika dia tidak tahu seperti apa trik licik dari serangan yang si monster lancarkan barusan. Bagi Zombie Man, serangan itu mirip dengan sihir. Dalam benaknya, Zombie Man terkejut. Baginya bukan main monster satu ini, kekuatannya sungguh luar biasa. Homeless Emperor berkata jika dia kaget dengan kekuatan yang Zombie Man miliki. Tapi dia juga sudah mendengar banyak hal tentang pahlawan kelas S itu, khususnya soal tubuh yang tidak bisa mati. Ternyata berita tersebut bukanlah bualan semata. Homeless Emperor menawarkan Zombie Man, apakah dia ingin mengetahui rahasia di balik kekuatannya yang bisa mengeluarkan cahaya itu? Lalu monster tersebut bercerita jika dia mendapatkan kekuatan besar itu tepatnya sebulan yang lalu. Saat itu setiap hari Homeless Emperor tinggal di sebuah taman kota. Dia kehilangan pekerjaan dan dikeluarkan oleh bosnya. Setelah itu Homeless Emperor pergi meninggalkan masyarakat dan mulai hidup sebagai seorang petapa. Sebelum dipecat dari pekerjaannya, suatu hari Homeless Emperor dipanggil untuk menari telanjang di depan bosnya dalam acara menyambut rekrutan anggota baru. Namun keesokan harinya dia dipecat karena adanya pelecehan seksual. Bisa dibilang Homeless Emperor itu seperti dipermainkan gitulah guys sama senior-seniornya. Saat Homeless Emperor berada di taman dan melihat langit, kebencian terhadap bosnya dan hal-hal lainnya menjadi tidak lagi berpengaruh. Sambil menatap langit, Homeless Emperor merasa jika bumi ini lebih hebat dari bangunan apapun yang dibuat manusia, dan langit itu lebih cerah dari lampu buatan manusia pula. Menurutnya, manusia hanyalah salah satu makhluk kecil yang diciptakan di bumi. Dan saat itulah Homeless Emperor mendapatkan pencerahan. Menurutnya, mengabaikan ekosistem yang sudah bumi pertiwi ini buat, lalu memperkaya diri dengan aturan yang diciptakan sendiri adalah suatu kebodohan dari orang-orang yang serakah. Saat itu bagi Homeless Emperor, dia tidak percaya dengan kenyataan hidupnya yang selalu ditindas oleh orang-orang yang serakah seperti itu. Hal tersebut membuatnya sudah tidak tahan lagi. Jalan satu-satunya agar jiwanya terbebas dari dunia yang jelek dan kotor itu adalah menyatu dengan sang bumi pertiwi, yaitu dengan mati. Saat itu Homeless Emperor berencana untuk bunuh diri di taman kota. Namun tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang dia sebut sebagai Tuhan atau God. God muncul tepat di hadapannya. Hal tersebut membuat Homeless Emperor akhirnya menghentikan aksi bunuh diri yang akan dia lakukan. Setelah itu God berkata jika apa yang Homeless Emperor pikirkan itu memang benar. Umat manusia memanglah bodoh dan serakah. Tapi God meminta Homeless Emperor untuk tidak perlu mati. Lalu dia memberikan Homeless Emperor kekuatan. Dan apa yang Homeless Emperor akan lakukan dengan kekuatan yang God berikan, dia harusnya juga sudah tahu. Menurut Homeless Emperor, dia bisa mendapatkan kekuatan suci itu adalah berkah dari Sang Tuhan. Homeless Emperor berkata jika dialah satu-satunya yang terpilih, dan itu karena dia mengetahui jawaban yang sebenarnya dari kehidupan ini. Bagi Homeless Emperor, keberadaan manusia yang bodoh telah membahayakan planet bumi. Dan dengan kekuatannya ia miliki, Homeless Emperor akan menghancurkan semua umat manusia beserta kebudayaan yang mereka miliki. Mendengar cerita tersebut, si Zombie Man bertanya kembali, bagaimana orang itu bisa percaya kalau orang yang bertemu dengannya itu adalah Tuhan?
Kalau itu memang benar, apakah God mempunyai suatu identitas? Pahlawan kelas S itu sengaja bertanya lagi untuk mengulur waktu lebih lama agar regenerasi tubuhnya pulih secara sempurna. Namun sepertinya eksekutif asosiasi monster 1 ini tidak bisa dibodohi semudah itu. Sambil memasang kuda-kuda dan mengeluarkan beberapa bola cahayanya, Homeless Emperor bersiap menyerang Zombie Man lagi. Monster tersebut berkata jika dia tidak perlu meyakinkan Zombie Man dengan adanya Tuhan. Bagi Homeless Emperor untuk membalas kesombongan dari pahlawan seperti Zombie Man, pahlawan kelas S itu harus mati dan kembali menyatu dengan planet ini. Bagaimana nasib dari Zombie Man selanjutnya? Apakah dia masih mampu bertahan dari serangan dari Homeless Emperor berikutnya? Sayang sekali Shin harus berpindah ke Saitama yang sedang menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian. Ceritanya ini si botak habis ke permukaan bareng Child Emperor dan Waganma. Bukannya pulang ke apartemen, si botak malah balik lagi ke markas musuh. Alasannya cuma mau protes dengan suara gemuruh yang selalu dia dengar kepada asosiasi monster. Saat menyusuri lorong sendirian itu, Saitama juga merasakan banyak getaran seperti gempa akibat pertempuran dari para pahlawan yang melawan para monster. Tapi lucunya si botak malah berharap kalau semoga saja mereka semua tidak menghancurkan markas musuh. Apakah nantinya Saitama akan bertemu monster yang lebih kuat dan jadi melakukan protes kepada para monster? Lalu bagaimana nasib dari Zombie Man yang mau dihabisi oleh Homeless Emperor tadi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 111 bagian ketiga telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 111 bagian ketiga yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang kembali ke dalam markas asosiasi monster sendirian. Dan dia merasakan getaran dari pertempuran-pertempuran yang sedang terjadi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.